tengah hiruk-pikuk kehidupan para masyarakat, air isi ulang galon menjadi kebutuhan bagi banyak orang, praktis dan terjangkau. Air ini seolah-olah menjawab kebutuhan sumber hidrasi bagi para masyarakat. Namun di balik ini tersimpan sejumlah pertanyaan yang mengkhawatirkan. Apakah air ini aman untuk dikonsumsi? Dan bagaimana proses pengisian dan pencucian air galon tersebut? Radar investigasi akan mengungkap sisi gelap dari industri air isi ulang galon yang selama ini mungkin terabaikan. Dari pengawasan yang minim, proses pencucian dan pengisian air isi ulang galon hingga bahaya potensi kesehatan bagi para manusia. Kita juga akan mengungkap berbagai fakta dan bukti mengenai resiko bahaya kesehatan bagi manusia dari air isi ulang galon tersebut. Dari bakteri-bakteri yang berbahaya hingga bahan kimia yang tidak sesuai. Mari kita telusuri bersama. Inilah Radar Investigasi. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2023, sebesar 31,80% rumah tangga di Indonesia menggunakan air galon isi ulang. Yang dapat diartikan, hampir separuh dari warga di Indonesia menggunakan air galon isi ulang. Memiliki harga yang relatif sangat murah, membuat masyarakat lebih memilih air galon isi ulang. Namun, di balik penggunaan galon isi ulang ini muncul sejumlah tantangan. Proses pengisian air yang dilakukan di tempat-tempat tertentu seringkali tidak memperhatikan kebersihan. Hal ini dapat mengakibatkan kontaminasi bakteri dan zat berbahaya lainnya yang bisa membahayakan kesehatan. Kualitas pengolahan air galon isi ulang seringkali tidak terstandarisasi. Pengawasan yang minim dari pihak berwenang membuat risiko kontaminasi tetap ada. Tempat yang kurang higienis, peralatan yang tidak steril, hingga penggunaan air yang berbahaya. Banyak konsumen yang belum sepenuhnya menyadari potensi bahaya ini, sehingga mereka tetap mengandalkan air galon isi ulang tanpa pertimbangan lebih lanjut. Galon yang kotor dapat menjadi sarang bakteri dan mikroorganisme berbahaya. Dalam banyak kasus, proses pembersihan galon sebelum diisi ulang seringkali diabaikan. Hal ini berpotensi mengakibatkan pencemaran air yang sangat berbahaya bagi kesehatan. Air kan beli, terus kita masukin tandon utama. Dari tandon utama kita alirin ke tandon cadangan. Dan dari tandon cadangan masuk ke selang, langsung ke ini tabung UV. Oh, tabung UV. Ya, tabung UV loh. Nah dari tabung UV filter ini di bawah. Soalnya ada 7 filter, baru aja masuk. Oh, ini tuh filter ya? Iya. Dalamnya RO itu apa, Mas? Air yang RO itu apa? Singkatan itu kan reverse apa itu? Oh, iya. Tapi kan itu bener filternya lebih ketat loh Mas. Jadi kita belum bisa ngidupin, soalnya dari filternya lebih ketat. Ini filternya kayak gini ngalir. Kalau RO itu tuh dari tabung ini ngalir ke sini, filternya kan lebih komplit toh, baru difilter lagi. jadi tapi Mas, airnya berarti dari luar masuk lagi ke sini kan? Kalau Mas punya beli. Hah? Airnya kan beli, berarti Ya, dari beli. luar. Dari luar tuh, tapi kan air pegunungan bukan air sumur. Ya, maksudnya Air dari pakai luar. gentong masuk sini lagi. Kayak gimana itu? Ayo Berarti itu rangkai. iya, kalau kan truk tangki itu berarti kan Oh. tangkian itu loh. Ya. Itu kan ngambilnya dari pegunungan langsung loh, Iya. masukin tangki terus. Dan sini masuk ke sini Iya. buat pindah ke sana. Oke. Ini kan tandon cadangan. Kalau dari sini kalau sini habis Pakai. langsung habis ya. Kalau pakai tandon cadangan kan ini. Jadi ibaratnya di sini habis masih ada cadangan yang di sana lagi. Berarti lumayan berat ya, Mas, bawa pindahan lagi airnya ke situ. Enggak kan pakai apa itu? Pakai selang. Ini selang pakai pompa loh. Pakai kan bawa pompa. Ada pompa. Cuma itu filternya emang agak mahal sih Mas. Ini gosip belum berani nyoba toh. Jadi kalau air itu sistemnya filternya kan ya ada. Penggunaan air galon isi ulang semakin meluas di masyarakat. Namun belum banyak yang menyadari betapa pentingnya kualitas air yang mereka konsumsi. Saya menggunakan air isi ulang karena saya rasa itu cocok untuk anak mahasiswa yang sekarang, karena dengan harga murah kita sudah mendapatkan minuman yang sangat besar. Aku di kawasan sih pakai air galon isi ulang ya, karena selain harganya lebih murah, juga lebih praktis ya daripada harus masak air dulu gitu.
Aku pakai air isi ulang sih kalau di kosan ya, karena praktis juga, dan kebetulan air isi ulangnya kan dianterin kan, air galonnya dianterin sama yang jualan, jadi lebih gampang lah dan juga murah gitu. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah tingkat pH air, serta yang membahayakan adanya kandungan E. coli. Kandungan E. coli atau bakteri ini bisa membahayakan pencernaan manusia yang bisa menyebabkan infeksi yang dapat mengganggu kesehatan manusia. Ada juga tingkat pH yang tidak ideal, dapat menjadi indikator adanya masalah dalam kualitas air. Air dengan pH di bawah 6 atau di atas 8,5 dianggap tidak ideal dan berpotensi membahayakan kesehatan. Tim radar investigasi kami telah mengumpulkan sejumlah sampel air galon isi ulang di beberapa depot daerah Kabupaten Sleman dengan menyesuaikan standar operasional prosedur pengambilan sampel secara mikrobiologi. Dan kemudian kami bawa untuk dilakukan uji laboratorium di UPT Laboratorium Kesehatan Sleman, menggunakan alat-alat khusus untuk mendeteksi kandungan air di dalamnya. Nama saya Sarwanto. Saya di sini sebagai pelaksana teknik lab atau peranata laboratorium kesehatan. Yang tugasnya yaitu memeriksa sampel-sampel. Hasilnya ini untuk air minum yang sama ini emang beda nih. Untuk yang air minum di depot bagus itu hasilnya adalah 0 nih. Jadi ada Escherichia coli-nya adalah 0, satuannya colony forming unit per 100 ml dengan metode uji ISO 9308 1/2014. Ini metode uji kita nih untuk Escherichia coli-nya. Kemudian yang di contoh uji yang air minum ini memang kurang bagus dalam artian tumbuh E. coli-nya. Baku mutunya dengan peraturan Permenkes RI nomor 2 tahun 2023 itu memang harus 0 ya, Mbak. Jadi nggak boleh ada bakteri yang tumbuh, apalagi Escherichia coli. Di total coliform aja harus 0. Tapi yang kita bahas di E. coli ya Mbak ya, harus 0 juga. Semua harus 0-nya. Apalagi Escherichia coli harus 0 nih. Di situ ada 2 parameter sebetulnya sih. Ada total coliform dan Escherichia coli, semua harus 0. Jadi kalau belum hasil labnya belum bagus, belum 0, ya harusnya nggak boleh beredar, nggak boleh produksi maksudnya. Yeah. Depot air isi ulang ini pada umumnya memang terlihat sederhana, namun di balik kesederhanaannya itu ternyata menyimpan suatu hal atau kondisi yang jauh dari kata baik. Kita sebetulnya laporannya itu bertahap ya Mbak ya. Ini laporan kita buat kita sampaikan ke pelanggan. Kemudian harusnya pelanggan itu harusnya melapor ke petugas higien sanitasi di puskesmas yang punya wilayah. Seperti ini contohnya, ini puskesmas mana ini. Jadi yang mempunyai wilayah itu tahu bahwa depot air minum ini seperti ini. Dan nanti yang membackup atau yang memberi istilahnya apa ya, tindak lanjut itu harusnya puskesmas, tugas puskesmas. Kalau kita laporannya hanya laporan hasil uji, kita sampaikan ke pelanggan dan ke dinas, tapi bukan langsung ke laporan dinasnya, laporan tahunan atau bulanan tahunan ya gitu. Tim kami sudah melakukan wawancara bersama ahli kesehatan dari UGM yang memberikan pernyataan bahayanya mengkonsumsi air galon isi ulang yang tidak steril. Sebenarnya di standar SNI sudah ada syarat air minum yang bagus, baik untuk kesehatan. Diantaranya adalah tidak berwarna, tidak berbau, tidak berbau logam. Kemudian juga jika di uji laboratorium itu tidak mengandung coliform gitu ya, terutama E. coli di sini. Nah, jika itu air tersebut sudah tercemar atau mengandung coliform atau E. coli,
Nah, ini sangat berbahaya bagi kesehatan ya. Ini bisa memberikan efek akut di mana nanti akan yang meminum air tidak steril itu bisa mengalami sakit perut ya, diare ya, kemudian mual ya. Ini efek akut dari E. coli tersebut ya. Nah, kalau misalnya sudah diare yang berkepanjangan, nah ini juga akan berbahaya yang nanti ujung-ujungnya kalau tidak ditangani dengan segera ini akan menyebabkan kematian. Nah, lebih jauh lagi bisa kita deteksi dengan cara mengujinya di laboratorium untuk memastikan apakah air tersebut memang sudah tercemar atau terkontaminasi begitu. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas keamanan pangan dan obat-obatan di Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi kualitas air yang beredar di masyarakat. Namun, tidak sedikit produk air galon isi ulang yang tidak memenuhi standar keamanan yang telah ditetapkan dan tidak memiliki sertifikasi dari institusi atau lembaga. Proses pengisiannya sembarangan dan kurangnya pengawasan terhadap kualitas air bisa berakibat fatal bagi kesehatan kita. Sebagai konsumen, kita harus cerdas dan kritis. Jangan hanya karena faktor harga dapat membahayakan kesehatan manusia. Pastikan galon yang Anda beli dalam kondisi yang bersih dan dilakukan pengecekan secara berkala. Jika memungkinkan, belilah galon dengan kualitas yang terjamin. Terima kasih telah menyaksikan Radar Investigasi. Saya Celen Anderi pamit undur diri dan sampai jumpa.